kelompok Noto Griyo terletak di Kampung Noto Yudan, tepatnya di Kelurahan Prigokusuman, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Kelompok ini beranggotakan 13 orang yang terfokus pada RW 22. Memiliki kondisi spasial yang berada di bantaran Sungai Winongo, membuat kelompok Noto Griyo memiliki kondisi khas sebagai kampung perumahan bantaran sungai, yakni memiliki jalan inspeksi 3 meter dari bantaran Sungai Winongo. Keresahan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Kalijawi membuat mereka merasa butuh untuk memperbaikinya. Maka dari itu, program pertama yang dilakukan oleh Arkom dan juga masyarakat adalah program menabung dengan tujuan untuk memperbaiki rumah mereka. Selanjutnya, Kalijawi semakin berkembang keanggotaannya dan hingga saat ini di kelompok Noto Griyo terdapat 13 anggota yang tersebar di RW 22. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan oleh Kalijawi tidak hanya dirasakan oleh anggotanya saja, tetapi Kalijawi juga berusaha untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik juga. Salah satu event budaya yang pernah dilakukan adalah festival budaya dengan tujuan untuk mempromosikan kreasi seni yang dimiliki masyarakat, sekaligus juga mempromosikan atau mengadvokasikan perumahan gotong royong yang mereka inisiasikan dengan mengangkat cerita-cerita yang pernah mereka lalui dari dulu hingga saat ini. Festival budaya, jadi kita melibatkan pemangku 2 RW, RW 22 dan 25 yang ada di bantaran Winongo ini kita menjadikan sebuah kesatuan panitia. Jadi panitia itu antara kampung dan Kalijawi dan Arkom. Kita satukan, kita kolaborasikan dan kita membuat event itu bersama-sama. Kita melibatkan potensi wilayah yang ada. Awal mula Kalijawi berdiri dimulai di tahun 2012 yang dimulai karena adanya pemetaan wilayah yang dilakukan di kampung-kampung yang mereka tempati. Masyarakat pada umumnya tinggal di pinggiran sungai, tanah kas desa, tanah sengketa atau ilegal, tanah lindung, dan tanah tanpa SHM. Dari pemetaan tersebut dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat cenderung sama. Dan banyak stigma yang muncul bahwa kampung-kampung yang ada di pinggir sungai itu berisi orang-orang jahat, kriminalitas, kejelekan dan sebagainya. Dari stigma yang muncul tersebut, muncul inisiatif dari masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk membentuk paguyuban sehingga bisa menghapus stigma yang ada. Kelompok Noto Griyo merupakan sebuah kelompok dari Kampung Noto Yudan yang tergabung dalam Paguyuban Kalijawi. Tentunya mengalami permasalahan yang sama dengan kelompok yang ada pada Paguyuban Kalijawi, yaitu keamanan bermukim. Dahulu, rumah warga yang berada pada bantaran Sungai Winongo ini belum tertata dan terbangun dengan kondisi yang seadanya. Hingga pada tahun 2010, datanglah arsitek komunitas yang melaksanakan perencanaan advokasi untuk menata kembali Kampung Noto Yudan. Awalnya ini kita kemudian lupan pertama nabung 2000 dikumpulkan 1 bulan 60.000. Terus itu untuk membangun renovasi rumah itu loh. Sistem keuangan koperasi yang ada pada kelompok Noto Griyo secara terstruktur sudah tergolong baik. Selain program menabung 2.000 per hari, Koperasi Paguyuban Kalijawi juga menerapkan kas sebesar 2.000 untuk tiap bulan. Dari hasil kas tersebut, kelompok Noto Griyo mengalokasikan dana tersebut kepada kegiatan sosial yang diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat di luar sana yang sekiranya membutuhkan bantuan. Perumahan gotong royong merupakan program utama yang diberikan Arkom kepada Paguyuban Kalijawi yang memiliki 3 metode utama dalam pemetaan permukiman, yakni upgrading, reblocking, dan relokasi. Sebagai salah satu kelompok dari Paguyuban Kalijawi, kelompok Noto Griyo juga ikut serta dalam program perumahan gotong royong. Beberapa permukiman yang ada pada RW 25 Noto Yudan maupun kelompok lain juga terdampak oleh program perumahan gotong royong, baik itu tanah SHM, non-SHM, dan tanah Sultan Ground. Dengan terdampaknya sebagian permukiman tersebut, terjadi beberapa penolakan yang terjadi pada masyarakat, sehingga kelompok Noto Griyo bersama Paguyuban Kalijawi melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh kelompok Noto Griyo bersama Paguyuban Kalijawi dan Arkom adalah melalui festival budaya yang nantinya akan mempromosikan program dari perumahan gotong royong tersebut. Dalam event tersebut juga melibatkan pihak lain dari Kalijawi dan dari pihak kampung dan mempertimbangkan potensi dari tiap daerah kampung yang ada. Berdasarkan teori yang selama ini sudah kami pelajari pada mata kuliah pengembangan masyarakat, kelompok kami memilih 8 basis kekuatan Friedman tahun 1996 untuk menggambarkan kelompok Noto Griyo. Dengan adanya arsitek komunitas, mereka memetakan masalah hingga didapatkan cita-cita bersama, yaitu keamanan bermukim. Proses yang dijalin kelompok Noto Griyo untuk mencapai cita-cita tersebut merupakan upaya untuk mencapai kekuatan sosial yang diinisiasikan oleh teori Friedman tahun 1996, yakni di mana mereka tuh berisi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, didukung oleh informasi yang relevan, alat produksi, dan sumber daya keuangan yang akhirnya menimbulkan waktu surplus atau efektivitas waktu.
Beberapa kasus di Paguyuban Kalijawi menunjukkan bahwa pemerintah Yogyakarta membatasi penggunaan lahan, misalnya Sultan Ground. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat top-down planning yang digunakan pemerintah Yogyakarta dalam penataan kota. Nah, pembatasan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sungai. Oleh karena itu, perlu adanya peralihan dari top-down planning menjadi bottom-up planning. Bottom-up planning sendiri memiliki arti masyarakat punya hak untuk menyampaikan kebutuhannya dalam perencanaan kota. Dan bottom-up planning ini sudah diupayakan arsitek komunitas melalui perencanaan advokasi. Nah, mereka ini secara berkelanjutan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu keamanan bermukim melalui mapping, pemberian bantuan dana, pemberian ide untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dengan koperasi, lalu juga ada secara perlahan membangun jejaring sosial antara kelompok di Paguyuban Kalijawi dan hubungan dengan asosiasi sipil. Nah, sebelum kelompok kami mengakhiri videonya, kelompok kami memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh kelompok Notogriyo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih ada. Untuk yang pertama, apabila memang ingin dilakukan relokasi, maka kelompok kami menyarankan untuk menggait komunitas-komunitas lain agar masyarakat lebih didengar lagi suaranya. Selain menggait komunitas, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, ditambah juga harus ada diskusi dua arah baik dari segi masyarakat maupun pemangku kepentingan sehingga didapatkan hasil atau jalan keluar agar mendapatkan perencanaan yang lebih baik pula. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk relokasi, maka kelompok kami menyarankan untuk membangun atau mengupgrade tempat tersebut menjadi sebuah desa wisata. Kami merencanakan agar dapat memaksimalkan potensi budaya yang ada pada Kampung Notoyudan sehingga itu dapat dikembangkan menjadi daya tarik untuk pariwisata yang ada pada Kampung Notoyudan itu sendiri. Nah, selain itu kami akan mengoptimalisasi program yang sudah ada di Kampung Notoyudan atau kelompok Notogriyo ini, misalnya koperasi dan simpan pinjam. Untuk simpan pinjam sendiri bisa diberikan regulasi untuk sehingga jika terjadi keterlambatan pembayaran dapat diberikan denda atau konsekuensi. Begitu. Demikian saran dari kami, semoga saran ini dapat bermanfaat buat kelompok Notogriyo dan pastinya dapat menjadi acuan yang lebih baik lagi. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.